Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Mireng. Semoga di pagi hari ini anak-anak sehat semua. Nah, anak-anak semua, hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran kali ini anak-anak bisa membuka LKS Maestro halaman 82. Tetapi sebelumnya, apakah ada anak-anak yang belum mendapat obat cacing dan LKS SSSD? Jika belum, segera WA Pak Umam nggih, biar nanti Pak Umam akan kabarkan untuk bisa mengambil ke sekolah. Oke anak-anak, sekarang kalian membuka halaman 82 di LKS Maestro kalian. Hari ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, bernafas itu dilakukan untuk memperoleh oksigen untuk membakar sari makanan supaya menghasilkan tenaga. Itulah mengapa semua makhluk hidup bernafas. Manusia pun bernafas dengan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air. Jadi, manusia bernafas itu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen, oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Coba kalian lihat organ pernapasan yang ada di layar kalian. Yang pertama adalah lubang hidung, kemudian tekak, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada juga gelembung paru-paru. Di buku kalian juga ada gambarnya. Nah, anak-anak, hidung itu berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit, serta menghangatkan udara dan termasuk dengan indera pencium. Jadi hidung adalah tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Di dalam hidung juga terdapat rambut hidung dan lendir. Rambut hidung itu berfungsi untuk menghadang debu yang masuk ke hidung, sedangkan lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk. Kemudian ada tenggorokan. Nah, di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Ada juga paru-paru. Nah, di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, kalau di buku kalian, setelah hidung itu ada faring. Faring itu adalah bagian dari tenggorokan. Jadi setelah masuk hidung, udara itu masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Setelah itu laring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat juga pita suara. Jadi aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Setelah melewati laring, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat selaput lendir dan rambut getar yang mencegah debu, kuman, dan kotoran yang terbawa udara masuk ke dalam paru-paru. Setelah melalui trakea, ada bronkus. Bronkus itu bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setiap bronkus itu bercabang lagi menjadi bronkiolus dan cabang bronkiolus masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Nah, anak-anak, paru-paru itu ada dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru kanan ada 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Bagian dalam paru-paru itu dibagi jadi 3, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu mengalami difusi ke kapiler darah pada alveolus. Oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut dengan pleura. Nah, saat bernafas, udara itu masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung. Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Melalui batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap ke dalam pembuluh darah halus, sedangkan
Karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya akan dibuang saat kita semua menghembuskan nafas. Nah, anak-anak bisa mengerjakan Ayo Berlatih 2 halaman 83. Ada 5 soal. Dijawab di LKS saja. Kemudian tidak perlu untuk difoto, tetapi kalian tetap kerjakan suatu saat nanti Pak Omam akan meminta LKS untuk dikumpulkan dan dinilai. Kita lanjutkan. Di buku kalian halaman 83 ini ada mengklasifikasi informasi dari teks. Jadi agar kalian semua dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks, kita harus paham teks atau bacaan tersebut. Informasi penting itu biasanya dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan yang dibuat berdasarkan bacaan. Seperti pertanyaan yang ada di atas tadi ada 5. Nah, itu adalah informasi penting dari bacaan organ pernapasan manusia. Gitu ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke SBDP, tangga nada diatonis mayor. Kalian buka buku kalian halaman 84. Nah di dalam seni musik itu ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri dari 8 nada. Tangga diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, seperti ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu. Jadi ciri-ciri tangga nada diatonis mayor itu biasanya sebagai berikut. Bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Namun ada pula yang diawali dengan nada 5 atau sol atau 3 atau mi dan diakhiri dengan nada 1 atau do. Interval nadanya tadi jelas ya, 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, anak-anak di buku kalian ada lagu Maju Tak Gentar. Walaupun di sini diharuskan menggunakan alat musik melodis atau biasa pianika atau recorder, tetapi ini cukup anak-anak tahu saja ya, tidak perlu untuk dipraktekkan. Jadi nadanya kalau tangga nada diatonis mayor adalah semangat. Dan kalau di layar Pak Umam, itu adalah Hari Merdeka. Hari Merdeka juga dinyanyikan dengan semangat. Jadi karena kita tidak bisa praktek menggunakan pianika, maka ini tidak kita praktekkan. Tapi anak-anak cukup tahu saja. Kita lanjutkan. Anak-anak bisa membuka buku anak-anak halaman 86. 86. Di situ ada tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib dalam menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab itu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu ada banyak, ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Kalau untuk diri sendiri, contohnya kalian bisa baca di buku kalian halaman 86. Hari ini ibu memotong uang saku Gilang. Uang saku Gilang dipotong harus malam, Gilang tidur hingga larut malam. Gilang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri akibat melanggar aturan di rumah. Kemudian kalau keluarga, ini adalah misalnya seorang ibu mengurus dan mendidik anaknya di rumah dengan penuh kesabaran. Kalau terhadap masyarakat, ya seperti contohnya Pak Amar memiliki kebun rambutan yang luas tak jauh dari rumahnya. Pohon-pohon rambutan Pak Amar banyak menggugurkan daun di jalanan dan di halaman rumah tetangganya. Akibatnya jalan jadi kotor dan tidak indah dilihat. Tetangganya pun merasa terganggu, halamannya dikotori oleh daun-daun rambutan Pak Amar. Jadi
Warga lain meminta Pak Amar untuk membuat solusi agar jalan di dekat kebunnya tidak kotor. Sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, Pak Amar segera mengambil tindakan, memangkas ranting dan batang pohon rambutan yang mengotori jalan dan halaman rumah tetangganya. Dan kalau tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya, seperti ada di contoh, dan tanggung jawab terhadap Tuhan adalah melaksanakan ibadah yes, dengan tepat waktu. Nah, anak-anak, di sini ada yang mengamati, ya. Ada rapat warga, itu merupakan musyawarah antar warga. Rapat warga diselenggarakan di tingkat RT, RW, dan desa. Tujuannya membicarakan permasalahan warga, misalnya masalah kebersihan, kesehatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum. Nah, semua warga bisa mengeluarkan pendapat pada rapat warga. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Musyawarah itu rapat, ya. Dan bisa mengambil keputusan bersama. Karena lihat di sini, nah, sebentar Pak Omam akan praktekkan. Kerja bakti di kampung itu ada di masyarakat. Membuat tata tertib keluarga berada di mana? Iya, tepat sekali, di rumah. Pembagian regu piket? Oke, tepat sekali, di sekolah. Membentuk panitia pernikahan? Itu di masyarakat. Menentukan kegiatan libur bersama keluarga di rumah. Mengatasi masalah keamanan lingkungan itu berada di masyarakat. Memberi kenang-kenangan pada guru itu di sekolah. Memberi sumbangan ke panti asuhan itu di masyarakat. Ini ya anak-anak, kalau mengelompokkan kegiatan musyawarah yang sesuai, ini bisa di screenshot dulu. Oke, sudah ya. Nah, melanjutkan. Nah, sekarang kita identifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Halaman 87 punya kalian. Sumber daya alam itu bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya itu digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi dapat berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, industri, perdagangan, pertambangan, kehutanan. Nah, kita bahas satu-satu. Pertanian. Nah, negara kita itu adalah negara agraris. Kalau pertanian itu antara lain hasilnya adalah padi, umbi-umbian, dan palawija. Pertanian itu bisa dilaksanakan di dataran rendah. Kalau dataran tinggi rata-rata adalah tanaman perkebunan yang cocok itu antara lain kelapa, karet, coklat, teh, kopi, cengkeh, buah-buahan. Kalau kelapa, karet, coklat itu adalah tanaman yang berada di dataran rendah. Kalau perikanan itu ada 4. Yang pertama perikanan air payau atau tambak, ini biasanya hasilnya adalah bandeng atau udang. Dan perikanan darat itu di air tawar ada ikan lele, mujair, gurami, dan sebagainya. Perikanan karamba ini berada di waduk, biasanya ikannya juga nila. Perikanan minapadi ini kegiatan memelihara ikan yang dilakukan di sawah bersamaan dengan waktu tanam padi. Jadi ikannya adalah ikan mas, tawes, dan nilang. Peternakan itu dibagi menjadi 3 hewan besar, contohnya sapi dan kerbau, hewan kecil, kambing dan kelinci, ternak unggas, contohnya ayam, burung, dan itik. Perdagangan, ya, seperti ada di sekitar kita, berjualan. Industri itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kalau industri yang berskala kecil disebut home industry, seperti buat tempe, buat emping, tahu, sepatu, mebel, dan lain-lain. Kalau industri besar, contohnya adalah industri tekstil, garmen, mobil, semen, elektronik, dan lain-lain. Kehutanan, nah kalau hutan ini banyak hasil hutan yang bermanfaat bagi manusia. Mulai dari kayu, damar, ataupun rotan.
Meskipun banyak manfaat yang dapat diambil dari hutan, kita harus mengingat bahwa hutan itu harus dijaga kelestariannya. Jangan sampai hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul itu merugikan manusia. Kemudian pertambangan seperti pasir, emas, minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Kalau kerajinan ya bisa kerajinan patung, kerajinan gantungan kunci, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Tugasnya tadi hanya satu di awal tadi, yang di buku kalian halaman 89 melakukan wawancara ini tidak bisa kita lakukan karena situasi sedang pandemi. Jadi kita kurangi untuk berinteraksi dengan banyak orang. Pak Umam berpesan kepada kalian semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir selama 30 detik, menjauhi kerumunan, makan makanan yang bergizi, dan melaksanakan olahraga. Anak-anak, semoga anak-anak tetap sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.